dari Prodi Piaud dengan nomor NIM 2502023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tema 10 yang berjudul Psikologi Sosial yang akan membahas tentang pengaruh sosial terhadap perilaku, konformitas, kepatuhan, dan perilaku kelompok, teori atribusi, dan disonansi kognitif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Zamroni MPD selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum. Baiklah, akan kita langsung saja. Latar belakang dari psikologi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan orang lain, dan interaksi ini dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Oleh karena itu, memahami psikologi sosial sangat penting untuk memahami perilaku manusia dalam konteks sosial. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial merupakan proses di mana sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang berubah karena tekanan secara nyata atau imajiner dari individu atau kelompok lain seperti keluarga, teman, atau tokoh publik yang bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar melalui konformitas, kepatuhan, atau identifikasi, serta memainkan peran penting dalam pembentukan norma dan keputusan, termasuk pembelian produk. Konsep penting dalam psikologi sosial. Yang pertama ada konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap atau tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Faktor yang mempengaruhi. Konformitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, keinginan untuk diterima, dan ketakutan akan penolakan. Contohnya, individu yang mengubah pendapat atau perilaku mereka untuk sesuai dengan mayoritas kelompok. Konsep penting berikutnya adalah kepatuhan. Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan perintah atau instruksi dari otoritas. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti otoritas, legitimasi, dan konsekuensi. Contohnya, individu yang melakukan perintah dari atasan atau pemerintah tanpa mempertanyakannya. Yang ketiga adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain dalam kelompok. Perilaku kelompok dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dinamika kelompok, norma kelompok, dan kepemimpinan. Contohnya, individu yang berperilaku berbeda dalam kelompok dibandingkan dengan ketika mereka sendirian. Dalam psikologi sosial dibahas juga tentang teori atribusi. Teori atribusi adalah bagian dari psikologi sosial yang mempelajari bagaimana individu mengatribusikan penyebab perilaku mereka sendiri dan orang lain. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku dan peristiwa baik pada diri sendiri maupun orang lain. Komponen teori atribusi terdiri ada dua. Yang pertama adalah atribusi internal disposisional, menjelaskan perilaku berdasarkan faktor-faktor dalam diri individu seperti kepribadian, motivasi, kemampuan, dan sikap. Yang kedua, komponen yang kedua, atribusi eksternal situasional, menjelaskan perilaku sebagai akibat dari faktor luar atau situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh individu seperti tekanan sosial, budaya, atau keadaan tertentu. Contoh sederhananya, ketika seorang pelayan yang biasanya ramah tiba-tiba bersikap kasar,
Seorang pelanggan bisa saja melakukan atribusi internal, yaitu berpikir bahwa pelayan itu memang memiliki sifat buruk. Namun pelanggan tersebut mungkin telah mengabaikan faktor eksternal yang bisa jadi penyebabnya, seperti masalah pribadi yang sedang dihadapi pelayan tersebut. Pengertian disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah perasaan ketidaknyamanan atau ketegangan yang muncul ketika keyakinan kita dengan apa yang kita lakukan bertentangan. Seseorang akan mengalami semacam ketidaknyamanan, dan ini adalah respon alami karena otak kita berusaha untuk konsisten dan berupaya menghindari konflik. Dalam psikologi sosial, disonansi kognitif adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketegangan batin karena ada konflik antara keyakinan, sikap, dan perilakunya. Contoh sederhana disonansi kognitif. Yang pertama, seorang perokok tahu merokok itu berbahaya, itu berkeyakinan, tetapi tetap merokok perilakunya. Mahasiswa malas belajar tapi dia ingin nilai tinggi. Seseorang membeli barang mahal padahal tidak butuh, lalu meyakinkan diri bahwa ini investasi. Dia mendukung masalah lingkungan tetapi sering menggunakan produk plastik sekali pakai. Memilih antara dua pilihan yang sama-sama menarik dan menyesal tidak memilih yang lain. Strategi mengatasi disonansi kognitif. Yang pertama yaitu mengubah perilaku, selaraskan tindakan dengan keyakinan untuk mengurangi ketidakseleraan. Yang kedua, dengan mengubah keyakinan, sesuaikan sikap atau keyakinan agar sesuai dengan perilaku kita. Yang ketiga, mencari informasi, kumpulkan lebih banyak pengetahuan dan fakta untuk membuat keputusan yang terinformasi. Yang keempat, temukan keseimbangan, identifikasi kompromi atau solusi tengah untuk mengurangi konflik. Disonansi kognitif menunjukkan betapa kuatnya kebutuhan manusia untuk terlihat konsisten, bahkan jika harus memutar logika demi merasa nyaman. Mengatasi fenomena ini dapat mengurangi ketidaknyamanan dari pemikiran dan tindakan kontradiktif. Penting untuk mengevaluasi secara kritis keyakinan dan tindakan diri sendiri untuk memastikan sejalan dengan nilai dan tujuan hidup. Kesimpulan, pengaruh sosial adalah aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia dan memiliki peran besar dalam membentuk sikap dan perilaku. Dengan pemahaman yang baik dan kemampuan mengelola pengaruh tersebut, individu dapat menjalani kehidupan sosial yang sehat dan tetap mempertahankan keaslian diri. Nah, ada poin-poin penting yang dapat kita tarik kesimpulan lagi, bahwa pengaruh sosial adalah proses yang dinamis di mana individu menyesuaikan diri, mengubah pandangan atau perilaku mereka karena adanya interaksi sosial. Pengaruh sosial bersifat universal karena hampir setiap momen dalam kehidupan manusia kita dipengaruhi oleh orang lain, entah kita dalam keadaan sadar atau tidak. Dan juga bentuknya pun beragam, terjadi melalui berbagai cara, mulai dari tekanan kelompok, kepatuhan pada norma. Pengaruh sosial memiliki dampak ganda yang dapat menghasilkan integrasi, keterpaduan, dukungan, namun juga dapat memicu konflik, perilaku negatif, atau perubahan sosial yang tidak diinginkan. Dengan memahami pengaruh sosial, membantu kita menyadari bahwa mudahnya kita untuk dipengaruhi. Pengaruh sosial merupakan kekuatan fundamental yang membentuk individu dan masyarakat dan menuntut kita untuk selalu waspada, adaptif, dan bijaksana dalam berinteraksi serta menyikapi informasi. Nah,
Demikian, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.